Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi dugaan rekening janggal ke bendahara parpol di masa kampanye pemilu 2024. Diketahui sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ungkap mengenai transaksi mencurigakan di rekening bendahara-bendahara partai politik yang mencapai lebih dari Rp1,5 triliun. Mahfud MD menegaskan bahwa temuan tersebut harus diselidiki. Mahfud MD memerintahkan penegak hukum langsung merespon temuan PPATK. Mahfud MD pun meminta agar KPU RI memeriksa bendahara parpol yang tersangkut rekening janggal pemilu 2024. Menurut Mahfud MD, KPU memiliki kewenangan untuk memeriksa bendahara parpol yang namanya tercatat dalam temuan PPATK. Apabila dari temuan KPU ada indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU, maka hal itu menjadi hal yang serius. Mahfud MD pun percaya PPATK profesional dan memiliki rekam jejak transaksi janggal tersebut. Apalagi Mahfud MD juga menjabat sebagai Ketua Satgas Nasional untuk TPPU. Diketahui pada Kamis 14 Desember, PPATK mengungkapkan temuan peningkatan transaksi mencurigakan terkait dana kampanye pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan indikasi transaksi mencurigakan muncul dari kejanggalan aktivitas rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Arus transaksi RKDK seharusnya naik karena uang yang tersimpan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Namun saat ini transaksi melalui RKDK cenderung tak bergerak. Pergerakan uang justru diduga terjadi pada rekening lain. Sebelum masuk masa kampanye, peserta pemilu wajib membuat RKDK. Rekening itu digunakan hanya untuk menampung kebutuhan dana kampanye yang harus dipisahkan dari rekening keuangan parpol atau rekening keuangan pribadi peserta pemilu. Transaksi keuangan selama masa kampanye harus disampaikan dalam laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Ya, Pak, ada dugaan TPPU, Pak? Harus diperiksa. Karena apa? Karena PPATK itu dibentuk dulu oleh undang-undang memang untuk menyelidiki hal-hal yang seperti itu sebagai instrumen hukum kita. Sehingga itu harus diperiksa oleh kejaksaan, kalau itu dilaporkan ke kejaksaan, oleh KPK, kalau dilaporkan ke KPK, oleh kepolisian, kalau dilaporkan ke kepolisian. Itu kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut. Itu aja. Kalau KPU menyatakan bahwa itu bukan kewenangan dari penyelenggara pemilu karena hanya itu kan bendahara parpol yang bukan keuangan. Ya, enggak, harus diperiksa dulu. Itu kan resminya ke bendahara parpol. Terus kemana dan bagaimananya dan dari mananya kan itu yang penting. Kalau itu terkait pencucian uang, itu bisa menjadi kasus yang serius. Jadi biar aja diperiksa, dan PPATK itu kredibel. Kalau punya datanya dari mana, tanggal berapa, jam berapa menit berikutnya bergeser kemana, dan itu lengkap di PPATK. Karena saya Ketua Satgas Nasional untuk tindak pidana pencucian uang. Saya tahu. Dan kerja KPK yang cukup bagus ini menemukan hal-hal seperti itu. Dulu kan hampir tidak pernah ditindaklanjuti. Baru saya yang buka itu, ini PPATK ini instrumen negara. Terus kemudian yang saya buka tindak pencucian uang, perpajakan, pabeanan, dan itu kan saya yang buka. Lalu PPATK mulai muncul lagi kan kekuatannya, dan sekarang kita terhitung 7 Oktober yang lalu sudah ditetapkan secara resmi di dunia internasional masuk rezim anti pencucian uang, anti pencucian uang. Namanya FATF. Financial Action Task Force itu berpusat di Paris, dan dunia yang anti korupsi diakui di situ, dan kita udah 18 tahun dan diakui. Tahun ini diakui dan diumumkan secara resmi. Gitu ya.